Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtadonah dengan NIM J1A021084 Prodi ITP kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat rukun wudu serta yang membatalkannya menurut 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Seperti yang kita ketahui, wudu merupakan syarat sah sholat, sehingga jika kita tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang kita kerjakan akan sia-sia atau tidak sah. Nah, kita sudah tahu kan pengertian wudu itu apa? Sekarang kita akan membahas perbedaan rukun wudu menurut 4 mazhab tadi. Sebelum itu, jumlah rukun wudu ada 8, yaitu ada niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, tertib, mualat, dan yang terakhir ada adal. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun wudu ada 4 yang disebutkan dalam nas Quran, yang terdiri dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki, rukun wudu ada 7 dengan menambahkan dengan keharusan niat dan adal, yaitu menggosok anggota wudu. Sebab menurut beliau, sekedar mengguyur anggota wudu dengan air bersih belum bisa bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban mualat dan rukun yang dimaksud terdiri dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, mualat, dan adal. Dan yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Rukun wudu ada 6. Beliau menambahi dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukan pembasuhan dan usap dengan urut. Tidak boleh terbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah tertib. Dan rukun yang dimaksud terdiri dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Dan yang terakhir ada mazhab Hambali. Rukun wudu ada 7. Beliau mengatakan bahwa harus niat, tertib, dan mualat, yaitu berkesinambungan, maka tidak boleh terjadi jeda antara satu dengan anggota yang lain, yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudu. Dan rukun yang dimaksud terdiri dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, tertib, dan mualat. Setelah kita membahas tentang rukun wudu tadi, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal yang membatalkan ada 6 perkara. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang, kubul atau dubur. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali itu batal. Dan menurut mazhab Maliki, batal jika keluar sesuatu yang lazim juga dari lubang yang lazim. Lalu yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun. Menurut Hanafi, Syafi'i itu batal. Dan menurut mazhab Maliki, batal jika pulas. Sedangkan mazhab Hambali batal walaupun dalam posisi tamakkun. Lalu yang ketiga ada hilangnya akal karena mabuk. Tidur atau sakit menurut keempat mazhab itu semua batal. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab itu batal, kecuali mazhab Hanafi tidak batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut semua mazhab itu batal, kecuali mazhab Hanafi itu tidak batal. Lalu yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Hanafi tidak batal. Menurut Maliki batal jika merasa lezat. Dan menurut mazhab Syafi'i itu batal. Dan yang terakhir, menurut Hambali itu batal dengan syahwat. Lalu yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan. Menurut keempat mazhab itu tidak batal, kecuali mazhab Hanafi itu batal. Oke, setelah kita membahas tentang syarat rukun wudu dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab tersebut. Dan sekarang kita akan membahas tentang syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Seperti yang kita ketahui, sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tentu yang diawali dengan takbir dan yang diakhiri dengan salam. Sebelum Anda melaksanakan sholat, perlu juga mengetahui rukun dalam sholat. Rukun sholat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan
yang akan membentuk hakikat sholat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, sujud, dan duduk tasyahud akhir. Lalu yang kedua, menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, iktidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan tertib. Lalu yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, iktidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Dan yang keempat, menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, wajib membaca tasbih, iktidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan tumak ninah. Itulah rukun sholat menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab pula. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu berbicara dengan sengaja, menangis, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, mazhab Maliki. Hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Lalu yang ketiga ada mazhab Hambali. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali adalah banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, sengaja membuka aurat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak, makan atau minum, berdeham tanpa alasan. Dan yang terakhir ada mazhab Hanafi. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau kena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdeham tanpa alasan, menggerutu, merintih, mengadu, menangis dengan suara keras. Nah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang poin syarat rukun wudhu dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab, dan poin tentang syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.